saya mau mengucapkan suatu kalimat yang mungkin akan terkesan kontroversi, tapi insya Allah Anda akan mengerti setelah Anda mendengarkan penjelasan dari saya. Cerai itu ibadah. Garis bawahi dulu. Garis bawahi. Cerai itu ibadah. Loh Ustaz, bagaimana? Bukankah disebutkan dalam hadis abghadul halali indallahi at-talaq? Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Begini, hadis itu, hadis yang mengatakan perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian, itu disebutkan oleh sebagian ulama hadis derajatnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Karena lucu, mana mungkin Allah menghalalkan sesuatu tapi kemudian Allah membencinya? Padahal sesuatu yang halal itu tentu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, maka termasuk ketika kita ngomong perceraian, saya ulang sekali lagi, tolong diperhatikan dengan baik agar tidak menjadi kesalahpahaman. Cerai itu ibadah ketika memang perceraian itu mendekatkan kita kepada Allah. Caranya dijalankan sesuai apa yang diajarkan oleh Allah. Nomor satu, cerai itu ibadah kapan? Ketika dengan bercerai Anda semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, ketika perceraian itu dijalankan sesuai aturan Allah. Sekarang saya mau tanya, mana mungkin Allah mensyariatkan sesuatu, kemudian ketika syariat itu kita lakukan tidak bernilai ibadah? Kan gak mungkin. Termasuk tolak atau cerai, ini syariatnya Allah, adalah solusi terakhir untuk kemudian kita menyelesaikan masalah. Ini solusi terakhir untuk kita menyelesaikan masalah apa? Rumah tangga kita. Apa yang terjadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Allah yang mengatur melalui Rasulullah SAW. Bahkan ada di antara istri Rasulullah yang Rasulullah menceraikannya bukan karena apapun, tapi ingin mencontohkan kepada kita bagaimana perceraian, apa syariatnya perceraian. Maka ketika perceraian itu dalam rangka taat kepada Allah, loh Ustaz, kok cerai dalam rangka taat kepada Allah? Lihat sekarang, ada nggak rumah tangga yang ketika dipertahankan malah semakin menjauhkan dia dari Allah? Ada. Ketika suaminya bukan suami yang baik, ketika suaminya bukan suami yang taat kepada Allah, ketika suaminya yang menjadikan rumah tangga itu semakin jauh dari Allah, suaminya sering mabuk-mabukan, perceraian itu ibadah. Karena ini merupakan solusi yang Allah berikan untuk rumah tangga yang memang betul-betul mentok, tidak bisa lagi dipertahankan. Karena apa? Ada rumah tangga yang apabila dipertahankan, maka rumah tangga itu semakin menjauhkan anggota keluarganya dari Allah. Misalkan, suaminya tidak sholat, atau istrinya tidak mau menutup aurat, atau istrinya senantiasa tidak mau diarahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, atau si suami yang senantiasa jauh dari Allah. Maka ketika itu memang betul-betul tidak bisa lagi diperbaiki, Allah kasih solusi. Apa solusinya? Perceraian. Tapi ingat, niatannya untuk Allah, bukan untuk orang ketiga. Niatannya untuk mendekat kepada Allah, niatannya untuk semakin memilih Allah dibanding memilih pasangan yang menjauhkan dia dari Allah. Dan yang kedua, caranya harus dilakukan sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau cerai itu bukan ibadah, maka Allah tidak akan mensyariatkannya. Ketika Allah mensyariatkan, berarti cerai itu adalah ibadah. Maka yang ketiga, untuk Anda yang sedang dalam proses perceraian, tenang saja. Apabila niatan Anda benar untuk menjaga agama Anda, untuk lebih memilih Allah dibandingkan pasangan Anda, maka insya Allah selama itu dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Allah, maka perceraian itu adalah